Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, alhamdulillah kita sama-sama bisa berkumpul pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan seluruh rentetan amal ibadah kita dari malam hari sampai dengan subuh tadi Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang sempurna. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat, tabi'in, pengikutnya, dan mudah-mudahan besar harapan kita pun terhimpun menjadi umat yang mendapatkan syafaatul udzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan kepada materi kajian tafsir juz amma, kita akan buka mula-mula dengan membaca Asmaul Husna dan juga salawat atas Nabi. Kita baca bersama Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayat ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kembali untuk surah Al-Baladnya, surah nomor 90 di halaman ke-594. Sebelum kita kupas mengenai makna tafsir, kita akan secara tilawah jamaiyah, pembacaan diawali dengan ta'awudz dan juga basmalah. Kita mulai pembacaan Al-Balad. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
raqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw id'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah sadaqallahul azim sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para jamaah sekalian, dalam surah Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu motivasi kepada jiwa Nabi bahwa satu saat nanti bumi yang dicintai oleh Nabi, yakni Makkah Al-Mukarramah, akan menjadi sebuah kekuatan dan kekuasaan yang diambil alih oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Engkau itu Muhammad, engkau itu halal untuk bertempat tinggal di negeri ini. Walaupun pada saat itu sedang gencar-gencarnya intimidasi, sedang masifnya boikot dan juga penindasan terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin, hingga Nabi harus pergi dan melanjutkan dakwah agar tidak jumud, agar tidak kaku, agar tidak berhenti di Makkah saja. Nabi pergi ke Madinah berdasarkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun ke-8 terjadi Fathu Makkah. Pada tahun 8 Hijrah terjadi Fathu Makkah yang menjadikan bumi Makkah halal untuk ditempati oleh Nabi dan diharamkan untuk ditempati oleh selain kaum muslimin. Dan kita akan lanjutkan jemaah sekalian di ayat yang ke-8. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak kepada kita untuk bertafakur, untuk merenung. Apakah kita menganggap bahwasanya tidak ada yang berkuasa atas kehidupan kita? Apakah segala sesuatu yang hadir dalam genggaman kita, yang hadir dalam pandangan kita seluruhnya adalah kuasa atas diri kita sendiri? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang memegang kendali adalah Allah. Begitupun Allah Subhanahu wa taala yang melihat terhadap segala sesuatu yang kita perbuat. Di ayat ke-8 ini Allah mulai melanjutkan firman-Nya dengan sebuah pertanyaan yang menggugah terhadap kita, alam naj'al lahu ainain. Kata Allah, bukankah kami telah menjadikan untuk engkau, untuknya, untuk manusia, maknanya ainain, dua mata. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sepasang mata yang sempurna, bukan hanya hardware-nya saja, bukan hanya bentuk fisik dari matanya saja, namun Allah fungsikan mata itu bisa melihat sebagai panca indera kita yang merespon masuk ke dalam otak, sehingga kita mudah untuk menggerakkan mata ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, yang lensanya luar biasa. Ya, kita bisa dengan otomatis menelisik pada objek pandangan yang jauh, dilihat dengan begitu jelasnya jemaah sekalian. Ataupun yang dekat kita lihat, bisa terlihat dengan jelas tanpa perlu mengeker-ngeker mata kita ya. Semuanya sudah terkontrol secara otomatis. Itu adalah sebuah bentuk kenikmatan yang luar biasa, yang memang Allah pun pada beberapa kondisi memberikan karunia-Nya ketika seseorang mulai lupa terhadap nikmat Allah. Bisa jadi nikmat pandangannya mulai dikaburkan. Sepanjang usia, selama dia hidup, berbatas waktu, terus mata itu akan mengendur kekuatannya, sehingga perlu dibantu dengan kacamata ataupun yang lainnya. Selanjutnya walisana wa syafatain,
Dan juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kami telah jadikan juga untuk manusia apa? Lisan. Allah telah bentuk lisan sebagai salah satu nikmat. Wa syafatain, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kedua bibir, bawah dan atas. Kebayang pami bibirnya hanya salah satu yang bawah aja. Gak bisa kita nyebut B, nyebut P, itu gak bisa. Ya. Nah, udah gitu Allah Subhanahu wa taala di sini menurut tafsirannya memberikan sebuah ungkapan agar manusia merenung dengan 3 jenis nikmat saja. Yang pertama mata, yang kedua lisan, yang ketiganya bibir. Nah, memang ketiga hal ini itu adalah sangat rentan sekali diperbuat oleh manusia sebagai wasilah untuk bermaksiat. Ya, alih-alih untuk bersyukur, tapi banyak manusia yang memfungsikan matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Banyak manusia yang memfungsikan, yang juga membuat lidahnya itu tidak selalu berzikir sama Allah, tidak selalu berucap dengan ucapan yang baik, tapi banyak juga dengan lidahnya manusia enak begitu saja mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, nyinyir, caci maki, menggibah, menfitnah. Itu seluruhnya dari mana? Wasilahnya dari lidah kita. Ya. Dan sabetan lidah itu katanya, bukan katanya lagi, memang dirasa lebih menyakitkan dibandingkan pukulan dari tangan seseorang. Ketika misalkan kita dipukul, Pak, memang memar, sakit, tapi tidak lama dia akan berangsur pulih. Memarnya yang tadinya genek, biru, ungu, berangsur-angsur dia akan memulih kembali kepada bentuk yang semula. Tapi kalau sudah lisan yang berbicara, masuk ke dalam hati, menyayat terhadap hati, apa obat yang dapat memberikan kesembuhan terhadap hati yang sudah terluka? Sulit, jemaah. Ingat selalu, walaupun sudah bertahun-tahun si eta teh pernah nyebutkan ke abi kieu. Eta teh kaemut-emut, apalagi perempuan. Hati-hati. Makanya jangan banyak janji sama istri. Ya nanti ya kita ke sana. Ya nanti eta teh dipendem oleh istri, cuma. Hati-hati. Dan selanjutnya syafatain, ya, bukan hanya lidah, sehingga ucapan kita bisa sempurna pun dengan bantuan dari kedua bibir kita. Ini adalah beberapa faktor yang membuat seseorang itu banyak bermaksiat, dengan matanya, dengan lidah, dengan bibir, dengan ucapannya, seperti itu. Wa hadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun telah berikan petunjuk, kami telah berikan hidayah kepada manusia an-najdain, terhadap 2 jalan. 2 jalan. Makna di sini adalah 2 jalan itu Allah sudah berikan dengan gamblang, dengan jelas. Mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Berada dalam siratal mustaqim, berada dalam jalan penuh keridhaan Allah. Jelas yang sempurna, keburukan yang harus kita jauhi. Seluruhnya itu sudah gamblang, hitam putihnya sudah terlihat dengan jelas. Yang syubhat itu sedikit saja. Mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun tanpa sekalipun hanya menggunakan akal sehat, kita sudah bisa yang baik yang Allah ciptakan. Nah, alih-alih orang itu dia diberikan nikmat mata, nikmat lisan, nikmat bibir untuk menyerap hidayah dari Allah, ini malah jadikan untuk bermaksiat. Bahkan ketika Allah sudah berikan gambaran jalan yang jelas antar kebaikan dan keburukan, dia malah milih jalan yang buruk. Nah, inilah adalah, ya itu dia, manusia seperti itu, jemaah sekalian. Dan dimaknai dengan an-najdain di sini bisa ditolak dalam kehidupan, yang akan senantiasa menuntut kita untuk memilih antara baik dan buruk. Kita itu di zaman sekarang itu, jamaah sekalian, harus tampil sebagai seseorang yang benar-benar memastikan posisi dalam keadaan berada dalam jalan yang baik, menapaki jalan ketaatan. Kenapa bisa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Kata Allah, orang yang beriman itu, mereka itu yujahiduna fisabilillah, yuqatiluna fisabilillah. Mereka itu akan bersungguh-sungguh untuk beriman kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk berjihad di jalan Allah. Mereka pun akan siap mengorbankan harta
dan jiwanya bahkan nyawanya untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Namun kebalikannya orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Nah, dua jalan sudah jelas. Nah, motivasi mereka itu untuk melakukan ikhtiar itu ikhtiar keburukan. Untuk apa? Mengusung Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dua jalan ini, dua pengusung ini selalu ada. Lihat saja ya di medsos, ada orang yang berdakwah mengajak dan menggiring orang ke dalam kebaikan. Ada juga orang yang mengajak menggiring terhadap keburukan. Ya, bahkan sekarang sudah tidak malu untuk pamer pegang apa, oh gitu ya. Gini dong, ini orang kaya nih, senggol dong. Dia menampilkan kehidupan hedonis, ya, dan dia menyatakan bahwa itu adalah suatu hal yang wajar, yang lumrah. Bahkan seorang muslim menyatakan, nih saya muslim tapi saya makan daging. Itu hal-hal yang sudah, isu-isu yang sudah mulai ditumbuhkan, juga penggiringan opini menjadikan bahwasanya seorang muslim itu ya layak saja buat maksiat. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sudah gamblang di zaman sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Ini sudah jelas. Ada orang-orang yang musung untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ada juga orang-orang yang dia itu selalu tolong-menolong, gotong royongnya itu terhadap dosa dan juga pelanggaran. Ini ada jemaah sekalian. Ya. Dan hati-hati, bisa jadi sikap yang dianggap netral oleh kita, sikap diam kita, itu bahkan bisa menjerumuskan orang lain melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Kehendak abimah teu, tapi membiarkan anak kita sendiri, saudara kita sendiri terjerumus dalam kubangan kemaksiatan. Kehendak anak abimah teu, batur zina mah. Jangan salah jamaah sekalian, ketika ada seseorang yang melakukan zina, maka laknat Allah turun itu kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan sekitar dari orang tersebut. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, seluruhnya mendapatkan laknat. Kenapa? Karena mereka acuh dan cuek, menganggap itu adalah suatu hal yang wajar. Kehendak masana, muda-mudi gitu. Bobogohan pada gitu. Nah, malah dibiarkan seperti itu. Sebetulnya ini kita, posisi kita berdiri di mana? Ada orang yang walayattakhiduna min dunillahi ilahan ahada. Ada orang yang hanya mengambil Allah sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Namun ada juga yang orang yang wayattakhiduna ilahahu hawahu, mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Itu ada, sudah jelas dua jalan ini, tinggal kita pilih mau yang mana. Dan yang harus kita pastikan, yang harus kita sadari jamaah sekalian, mau jalan yang baik atau jalan yang buruk, dua-duanya sama melelahkan. Seorang dia malam-malam berjuang untuk bangun, melaksanakan sholat tahajud jam 2, jam 3, ke air, dingin, perjuangan. Bangun, melawan ngantuk, penuh perjuangan, melakukan berdiri dengan lama, itu pun menguras tenaga dan stamina, bahkan bisa jadi capek dan lelah. Tapi jangan salah, orang yang berniat untuk ngebegal, untuk mencorpet, untuk mengambil harta milik orang lain, dia pun penuh dengan strategi, persiapan. Ya, bahkan jam 2, jam 3 teh bisi tos kasiangan. Komodai jam 4, kita mah tahajud biasa kene jam 4. Anu bade maling anu mau mah jam 4 ya tos siang teh bisi seueur jalmi nu ka pasar. Bisi jalmi tos garuga bade subuh. Harus bersiapan dari jam 12. Mengendap-endap, jalannya susah menuju rumah warga yang dianggap kosong. Ketika ada orang berpura-pura menjadi warga biasa, nah dengan kewaspadaan dan kehati-hatian, kalau kita keluar dari rumah menuju masjid jam sugan kudu mengendap-endap gitu, sampai tinggal di batur henteu. Sebetulnya ibadah itu lebih mudah dibandingkan membuat maksiat. Dan dua-duanya perlu effort, perjuangan, ada upaya. Maka jemaah sekalian, tos apal ya, kemaksiatan itu melelahkan. Dan juga kebaikan juga melelahkan. Tapi jangan sampai kita memilih kelelahan yang tidak berbatas. Di dunia sudah lelah, nanti di akhirat lelah selama-lamanya, nelangsa selama-lamanya. Jangan jadi orang yang konyol seperti itu. Ya, kita saja dalam bekerja misalkan ya, bekerja di satu instansi, 1 bulan gaji nggak dibayar, 2 bulan nggak dibayar, 3 bulan nggak dibayar, lelah saja yang kita dapatkan, tapi tidak. Maka kita langsung kan kata nggak usah, udah cari kerja lain aja.
Begitupun dengan kehidupan kita di dunia. Lelahnya kita harus pastikan lelahnya berbuah indah karena kita lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang lelah dua kali. Tapi jemaah sekalian, catatan juga ya, lelahnya orang Islam, orang yang beriman sama Allah dalam mengerjakan kebaikan, dalam mengerjakan profesi suatu yang halal, itu akan dirasa ringan. Karena apa? Dia punya zikir sama Allah di dalam hatinya. Walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kan gitu. Walaupun mungkin berat, walaupun mungkin lelah jasadnya, tapi hatinya tetap tenang dan tentram. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dia pasti akan diganjar dengan balasan yang terbaik. Begitupun kita bekerja, kita yakin nanti di awal bulan ada salary yang masuk ke dalam saldo kita. Kan kita jadi yakin bekerjanya gitu. Kalau kita tahu tidak menghasilkan, pasti kita tidak akan mau bekerja. Harus yakin Allah berikan pahala. Selanjutnya jamaah sekalian, di ayat 11 ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaqtahamal 'aqabah." Tetapi dia tidak menempuh al-'aqabah, jalan yang mendaki dan sukar. Nah, ini sudah diberikan penjelasan oleh Allah. Memang jalan-jalan menuju kebaikan itu akan dirasa menyulitkan. Bagaikan seseorang yang mendaki ataupun melalui jalan yang menyulitkan. Yang namanya Aqobah itu jamaah sekalian, itu adalah satu trek di mana seseorang, dalam bahasa Arab ya maknanya, di mana seseorang dia itu akan menempuh jalan untuk menuju puncak bukit ataupun gunung. Maka treknya itu tidak mungkin akan landai, tidak mungkin begitu-begitu saja. Pasti akan menanjak, akan menurun, akan curam, penuh dengan sesuatu yang menyulitkan. Itulah gambaran seseorang beragama. Ya. Memang berat. Karena apa? Yang menjadi lawan kita itu setidaknya ada dua. Siapa? Pertama setan, ya, yang senantiasa menghembus-hembuskan, antoskeun ke deui. Udah nggak apa-apa, cukup segini aja. Udah nggak usah yang lain juga enggak. Itu teh setan senantiasa menghembus-hembuskan, baik yang berupa jin ataupun manusia. Bisa jadi dari orang yang terdekat, udahlah nggak apa-apa. Udah biasa kok, wajar, yang lain juga kayak gitu. Nah ini. Dan yang kedua, melawan hawa nafsu yang senantiasa bertolak belakang dengan keinginan ibadah. Makanya berat. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi kita melihat sajalah contohnya ya. Ada orang yang suka dia itu suka adventure. Dia itu suka survival, masuk ke dalam hutan atau dia melakukan satu perjalanan untuk mendaki satu gunung yang tingginya itu bisa jadi 3.000-an mdpl atau 4.000 bahkan 5.000 mdpl. Mereka itu have fun, senang saja. Walaupun treknya kalau kita lihat, kita menaik tangga WG kan, 5 lantai saja udah gempor. Ini lebih-lebih, udah malicin, udah tidak ada sesuatu yang memadai, banyak resiko ketemu dengan satwa yang liar. Tapi orang-orang ini tetap menempuh jalan untuk menuju puncak karena dia tahu keindahan ketika dia sudah mencapai puncak. Cuman sebetulnya itu saja yang diberikan. Ketika udah naik puncak ya udah, mungkin kita berada di atas awan, kita melihat pemandangan. Ketika udah beres pulang turun lagi capek lagi. Tapi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menapaki jalan yang sulit itu, kita berada di atas, di puncak mendapatkan surga, sudah tidak ada kelelahan lagi setelahnya. Seluruhnya kenikmatan jamaah sekalian. Nah, itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Wa ma adraka mal aqabah. Apakah engkau tahu apa itu aqabah, jalan yang berlika-liku, jalan yang mendaki dan sukar itu? Nah, ini salah satu bentuk ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang diungkapkan memang berat dilakukan oleh kita. Yang pertama itu apa? Di ayat 13, fakku raqabah. Kata Allah, jalan yang mendaki itu satu amalan yang berat itu, yang menyulitkan itu ketika kita harus membebaskan hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi Islam itu sebetulnya jamaah sekarang sudah mendorong, sudah mengajak, sudah menganjurkan, sudah membuat satu tata cara untuk menghilangkan perbudakan di atas muka bumi. Makanya banyak sekali anjuran-anjuran bagaimana orang yang memerdekakan hamba sahaya, dia itu diganjar dengan pahala yang begitu besar. Agar apa? Orang-orang itu kalau udah masuk Islam dibebaskan, dimerdekakan.
Nah, jangan terbalik berpikirnya. Banyak orang-orang yang menyerang tendensius terhadap Islam itu karena apa? Mengatur tata cara bagaimana harus memelihara budak. Nah, jadi ini dianggap itu tuh di Islam ada perbudakan. Enggak, pugu Islam itu memberikan semangat untuk membebaskan perbudakan di atas muka bumi. Karena zaman Nabi itu yang namanya perbudakan itu bukan hanya ada dalam Islam, tapi itu ada juga di kalangan Nasrani, Yahudi, mereka punya budak. Itu pun ada di kalangan bangsa Romawi dan Persia, lebih parah lagi perbudakannya. Tapi di Islam, nah, diatur sedemikian rupa. Nah, sehingga sekarang alhamdulillah hal itu sudah tidak terikat lagi, sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya sudah dijaga, jangan sampai ada lagi. Seperti itu aja maksudnya. Seakan-akan Islam anu buruk teh gitunya. Padahal Islam itu memuliakan terhadap harkat dan martabat seorang manusia. Bahkan dijelaskan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang paling mulia menurut pandangan Allah itu adalah apa? Status ketakwaannya, bukan status kemanusiaan yang berada di bumi ini. Bisa jadi dia budak, bisa jadi dia hanya buruh kasar, hanya seorang yang biasa saja, tapi posisinya melangit, ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah sekalian. Ini berat, faku raqabah, membebaskan hamba saya. Yang selanjutnya ayat 14. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Apa yang sulit itu adalah ketika kita mampu untuk memberikan makanan pada satu hari, pada satu saat, momen dzi masghabah, terjadi kelaparan yang sangat panjang. Kalau misalkan kita bersedekah makanan kepada orang yang mungkin tidak kelaparan, dapat nggak pahalanya? Dapat, tapi tidak lebih besar pahalanya ketika kita mampu untuk bersedekah kepada orang yang benar-benar kelaparan. Ataupun misalkan, kalau misalkan kemarin ya sedang sulit mendapatkan minyak, kita sediakan minyak, kita bagikan dengan gratis. Itu teh pahalanya luar biasa jemaah sekalian. Ketika sulit seseorang mendapatkan telur dengan harga murah, maka di situ ada orang yang membagi-bagikan telur dengan harga murah ataupun dengan gratis. Itu luar biasa pahalanya insya Allah SWT. Lebih tinggi dibandingkan sedekah makanan yang biasa. Tapi sekarang dijadikan kesempatan. Ya, ketika teu aya langka teh dipeser lamun aya barang teh ditimbun, ditahan. Ketika sudah benar-benar langka, ya sok saya ngaluarkeun harga sekian, daek beulin teu nya geus gitu. Da butuh teh nya Pak dipeser akhirnya. Nah, saya pernah melihat satu ilustrasi video, ada dua jongkok orang yang menjual telur. Ya. Yang sebelah kanan itu harganya itu kalau diistilahkan itu 25.000. Yang sebelah kirinya dijual dengan harga 23.000. Ada selisih 2.000. Otomatis orang-orang itu pada banyak membeli ke telur itu yang 23. Nu ieu teh teu kapeser pa nu 25 teh. Weuteuh we daganganna teh. Hingga akhirnya yang 25 bingung, aduh teu jual wae. Udahlah saya turunkan harganya. Jadi jadi 20.000, lebih murah tuh. Hingga akhirnya ketika tongko ini tahu dia menurunkan 20.000 yang dari 23 turunin lagi jadi 19.000. Alim elek. Masih tetap nggak kejual nih yang 20.000 nih. Bingung, udahlah turunin 15.000 lah. Obrolkan sekalian. Diberikan patokan harga 15.000 ya telur. Si pedagang yang ini langsung memborong seluruh dagangan si orang tersebut yang menurunkan harga sampai 15.000. Dipeser saya nak, ya ku saya dipeser. Saya daganganna, manehna ngan sorangan nu dagangna Pak. Akhirnya dia langsung mematok harga 30.000 sekilo. Batur meser teh meser karena butuh. Nah, ini liciknya seperti itu Mas. Dalam bisnis ya tidak berpikir etika. Nah, ulah tuh Pak. Usapan we. Ya. Jadi jamaah sekalian, memberikan makan kepada momen-momen yang memang sangat kritis itu memberikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yatiman dza maqrabah, kita memperhatikan terhadap anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, itu lebih diutamakan dibandingkan anak yatim yang tidak tahu. Walaupun itu bagus juga, mulia juga, seluruh anak yatim semuanya sama. Ya, itu ketika kita menyantuni anak yatim, kata Rasulullah SAW, nih nanti di surganya seperti dua jari ini dengan aku, kata Nabi Muhammad. Tapi apalagi kalau misalkan kita punya keponakan ya, yang orang tuanya sudah tiada, bapaknya sudah meninggal.
Tapi nu yatim teh jangan dianggap saya misalkan sudah balik, sudah punya keluarga ya itu, udah nggak ada orang tua, saya yatim. Enggak, yatim itu ketika masih dalam kondisi anak itu belum balik dan dia ditinggalkan oleh orang tua. Dia belum bisa mandiri dan ditinggalkan oleh orang tua. Tidak ada yang memberikan jaminan terhadap kehidupannya. Itu yang disebut dengan yatim. Ya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Au miskinan dza matrabah. Nah, orang miskin pun kita harus perhatikan, berikan bantuan. Apalagi di sini disebutkan dza matrabah. Orang yang miskin yang sudah tidak kepalang miskinnya. Sangat miskin sekali. Bahkan di sini diungkap dengan kata matrobah. Matrobah itu dari kata turob. Turob itu artinya tanah. Orang miskin anu geus nempel jeung tanah saking teu gaduna naonna gitu. Yang enggak punya rumah, yang tidur beraskan tanah, yang sudah tidak punya bahan makanan, enggak tahu dia besok makan apa, sekarang aja enggak ada. Nah, ketika kita memberikan bantuan kepada orang miskin yang levelnya seperti itu, maka pahalanya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan miskin settingan. Kemana-mana bawa gerobak sakeluarga dituntun pas ditinggali ada orang yang mungkin isengnya ningali pas sonten dia ke parkiran mobil ternyata punya mobil masuk ke mobil. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi tapi jangan juga kita menganggap bahwasanya semua sama seperti itu, enggak juga. Memang ada orang yang betul-betul membutuhkan, orang-orang miskin, the real ya, orang-orang miskin yang benar-benar faktanya memang miskin. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah, maknanya apa jamaah sekalian? Ini disebutkan keimanan pertama. Nah, kalau misalkan ada orang yang fakur raqabah, dia memerdekakan hamba sahaya, dia memberikan makan terhadap orang yang sedang benar-benar kelaparan di saat momen-momen yang sedang paceklik, yatiman dza makrobah, dia pun menyantuni perhatian terhadap anak yatim dan orang miskin. Tapi kalau tanpa iman seluruhnya tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam gambaran global seperti itu, Pak. Adapun kita sedekahnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sebetulnya dia mencari kesempatan dan kesempitan atau apapun, tetap kebaikan kita itu akan bernilai kebaikan di hadapan Allah. Walaupun orang yang memanfaatkan kebaikan itu sebetulnya manipulasi saja. Misalkan seperti itu, Pak. Ya. Modus ya. Seperti misalkan kita diarahkan untuk ke lembaga-lembaga saja. Ternyata di lembaganya pun tidak amanah misalkan. Kan jadi ragu juga nih. Ya sudahlah, kita kembalikan saja menurut hati nurani kita. Penting ngasihnya dengan cara baik. Kalau bisa dengan tangan kanan. Yang memberi pun tidak melecehkan. Atau misalkan ada yang nyanyi karena kita pengen cepet-cepet karena nyanyinya buruk, ya dikasih aja. Bukan niat sedekah, ngasih itu ngusir misalkan. Jangan gitu juga, Pak. Diniatkan memberi sedekah saja. Jadi jangan karena kita terganggu, dia datang, kita lagi makan enak-enak, dia datang kita terganggu, udah kasih aja langsung biar dia diusir. Kebanyakan gitu ya. Nah, jangan diniatkan ngusir, lebar sekali. Sama-sama 2.000, sama-sama 5.000, tapi kalau niatnya ngusir nggak dapat pahala. Maka niatkan dengan memberi kebaikan bersedekah. Ya, mungkin itu Pak. Mohon maaf sekali. Ya. Nah. Tapi ini sekarang titip aja kalau memang ini bisa nggak harus sekarang gitu. Tapi ya boleh ya. Tadi fasilitas kan menyebutkan wanita. Ya. Ini saya pernah juga singgung sebetulnya pemerintah Arab Saudi. Televisi 30 tahun ke depan diantaranya sekarang ini lebih ke arah moderasi, memberikan kesempatan banyak kepada kaum wanita, termasuk diantaranya saya baca makanya mungkin perlu dia bahwa publik tidak menunjukkan menjadi apa. Nah, saya nggak mau masuk ke politiknya tapi lebih ke arah kita sebagai bukan ustaz tapi kan kita belajar menjadi juru bicara yang baik, terutama untuk sekeliling kita yang akidahnya begitu kuat. Dan kita menjelaskan supaya kita nggak salah. Kan kita tahu Arab Saudi sebagai apa istilahnya itu icon. Yang disucikan. Kita nggak salah gimana? Itu begitu kok. Ya. Betul. Yang pertama, berita itu harus dicek and recheck lagi. Di cross check lagi, apakah memang itu betul datang dari pemerintahan Saudi? Yang pertama itu. Yang kedua, pemerintahan Saudi itu tidak selalu terikat dan tidak selalu dikaitkan, dipatokkan dengan
syariat Islam, Pak. Walaupun memang ikon itu yang menjalankan syariat Islam secara penuh itu adalah Arab Saudi. Makanya yang pertama dicek lagi beritanya. Udah yang keduanya itu, kalaupun memang iya, jangan jadikan sandaran, jangan jadikan patokan. Kita itu beragama tidak bersandar kepada salah satu daerah teritori tertentu, enggak. Kita beribadah itu bukan melihat hanya dengan satu syekh masyayikh saja, enggak. Kita itu beribadah dengan adanya perintah dari Allah yang dijelaskan oleh para ulama yang mu'tabar. Kalaupun misalkan ada suara ulama yang berbeda, tapi karena suaranya sedikit, menurut voting saja kita harus mengambil yang ijma, kesepakatan umum, Pak. Nah, jadi yang pertama gitu. Jadi mindsetnya jangan berpatokan terhadap ini. Walaupun memang dua kota suci, Haramain ini. Nah, yang ketiga, memang sekarang itu kalau melihat dari ini, pemerintahan, kalau berbicara politik ya, mereka itu kan tidak benar-benar dari kalangan yang ulama dalam arti tulen gitu, Pak. Pemerintahannya termasuk rajanya pun seperti itu. Bahkan kan kita mendengar kabar ternyata putra-putra mahkota kerajaan ini kehidupannya sangat hedon sekali. Ya, kehidupannya begitu cinta dengan dunia. Udah gitu lihat perempuan-perempuannya suka party segala macam. Ya jangan jadikan patokan seperti itu. Mungkin memang itu salah, tapi kita jangan bersandar terhadap hal yang seperti itunya. Nanti itu Pak barangkali komentar saya ya. Normatif jadinya, maksud saya kan akademisi dalam konteks ya. Iya. Jadi barangkali fenomena ini juga dikaji gitu oleh mereka yang memiliki kapasitas itu, sehingga kemudian kalau ini disampaikan ke umat yang lain itu punya referensi penjelasan yang bisa dipegang. Ya kita pun harus tahu juga. Ya betul. Apakah kan bisa dicek kemana-mana ya. Nah itu kalau yang mengecek awal bisa salah, tapi kalau yang Ustadz dan para akademisi, sehingga kemudian muncul yang begini yang apa? Ya. Ini tadi begitu. Betul. Iya. Ya, saya rasa komentar saya seperti itu Pak, seperti apa yang saya ungkapkan di awal. Dan juga kita pun belum melihat apakah ada respon yang diberikan dari para ulama-ulama yang di sana mengenai kebijakan tersebut ataukah tidak, kan kita belum lihat juga. Pengkajiannya bagaimana? Ya, kalau mengenai hijab seluruh ulama sedunia sudah bersepakat Pak. Itu bagian dari syariat Islam. Walaupun memang itu diambil dari sebuah kebiasaan pakaian dari kalangan wanita Arab zaman dulu. Tapi wanita Arab dengan jilbab kaum muslimin yang sekarang itu berbeda muslimah sekarang. Mereka itu penutup kepala tapi dibiarkan misalkan ininya buka dadanya. Tidak seperti yang sebagaimana Rasulullah SAW terapkan dalam syariat Islam. Nah, jadi kalau misalkan melihat dari kekuatan syariat mengenai penutup kepala bagi seorang perempuan, khimar sebutnya. Kalau jilbab itu pakaian secara keseluruhan. Nah khimar ini yang kita sebut dengan kerudung ini, itu adalah bagian dari syariat yang tidak bisa dilepaskan. Dan itu adalah sebuah kewajiban yang harus diaplikasikan dalam keseharian seorang muslimah. Iya gitu Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Jadi menambah wawasan juga kan untuk kita. Kita bisa lebih gali lagi mengenai informasi tersebut. Ya, ada yang ingin tambahkan lagi Pak? Ya, cukup? Ya, saya rasa cukup saja. Marilah kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا الله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.